Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Agus Indriana dengan NIM 0302523726 dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi wakaf untuk mata kuliah akuntansi Ziswaf dan Waris kelas AK23S. Yang pertama adalah pengertian wakaf. Wakaf berarti menahan hak milik atas materi harta benda dari pewakaf dengan tujuan menyediakan manfaat atau faedah untuk kebajikan umat Islam, kepentingan agama, dan atau kepada penerima wakaf yang telah ditentukan oleh pewakaf. Terdapat persamaan dan perbedaan antara wakaf dengan infak dan sedekah. Persamaannya yaitu wakaf dan infak atau sedekah sama-sama menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain. Sedangkan perbedaannya adalah hak milik barang atas wakaf dikembalikan kepada Allah, sedangkan hak milik atas barang pada infak dan sedekah diberikan kepada penerima infak atau sedekah. Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain, sedangkan objek infak atau sedekah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial, sedangkan manfaat barang untuk infak dan sedekah dinikmati oleh penerima infak atau sedekah. Objek wakaf biasanya kekal zatnya, sedangkan objek infak atau sedekah tidak harus kekal zatnya. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nazir atau mutawali, sedangkan pengelolaan objek sedekah atau infak diserahkan kepada penerima. Selanjutnya adalah sejarah wakaf. Pada masa Rasulullah, orang-orang bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah. Selanjutnya pada masa dinasti Islam, yaitu pada masa dinasti Umayyah, didirikan lembaga wakaf khususnya administrasi wakaf yang pertama kali di Mesir di bawah pengawasan hakim. Selanjutnya pada masa dinasti Abbasiyah, administrasi pengelolaan wakaf dilakukan oleh lembaga independen yang disebut Sodar Al-Wukuf. Selanjutnya, pada masa dinasti Ayyubiyah, wakaf tanah-tanah Baitul Mal itu digunakan bagi kemaslahatan umat. Selanjutnya adalah Al-Mamluk. Pada masa ini, sistem pendidikan dan pembangunan perpustakaan umum meningkat pesat karena peran dari wakaf. Selanjutnya adalah dinasti Utsmani. Pada masa ini, pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya untuk mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama adalah al-wakif atau orang yang mewakafkan. Yang kedua adalah al-mauquf atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga ada al-mauquf alaih atau pihak yang dituju untuk menerima wakaf dari manfaat wakaf tersebut. Dan yang keempat adalah sigoh, yaitu lafaz ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan. Syarat-syarat orang yang berwakaf antara lain memiliki secara penuh harta yang diwakafkan, dia berakal, yaitu bukan orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Selanjutnya, orang yang berwakaf berusia balik dan bisa bertransaksi. Dan orang yang berwakaf mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Syarat-syarat harta yang diwakafkan, yang pertama, harta yang diwakafkan itu haruslah barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui jumlah atau ditentukan bendanya. Jadi, ketika harta yang tidak diketahui jumlahnya, maka pengalihan wakaf itu menjadi tidak sah. Yang ketiga, harta wakaf itu dimiliki oleh orang yang berwakaf. Tidak sah mewakafkan harta orang yang sedang dijadikan jaminan atau digadaikan kepada pihak lain. Yang keempat, harta itu mesti berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain atau juga disebut juga dengan istilah ghoiro sa'i. Syarat orang yang menerima manfaat wakaf yang pertama, yaitu dia ditentukan oleh pihak tertentu, yaitu orang-orang yang menerima wakaf itu yang boleh memiliki harta atau muslim, merdeka, dan kafir zimmi yang memenuhi syarat boleh memiliki harta. Yang kedua, penerima yang tidak ditentukan, yang maksudnya adalah
Harta wakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, namun secara global. Misalnya, seseorang berwakaf untuk kesejahteraan umat Islam, untuk orang fakir, orang miskin, tempat ibadah, dan sebagainya. Karena wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan orang Islam, maka syarat penerima wakaf harus orang yang dapat menjadikan wakaf itu untuk kemaslahatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya adalah jenis wakaf. Jenis wakaf berdasarkan peruntukan yaitu wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Selanjutnya ada wakaf khairi atau kebajikan, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau masyarakat. Berdasarkan waktu, jenis wakaf ada dua, yaitu wakaf mu'abad atau wakaf yang diberikan untuk selamanya, dan wakaf mu'akad atau wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu atau temporer. Berdasarkan jenis harta, terbagi menjadi tiga, yaitu wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda bergerak selain uang, dan wakaf uang. Sedangkan berdasarkan penggunaan, terdapat mubasyir atau zati, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat, dan nitsi-mari atau harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal. Akuntansi wakaf mengacu pada PSAK 112. PSAK 112 mengatur bahwa aset wakaf diakui saat terjadi pengalihan secara hukum dan manfaat ekonomis dari aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf harus diakui sebagai tambahan aset wakaf. Basis imbalan nazir adalah hasil pengelolaan dan pengembangan yang sudah terrealisasi. Dengan kata lain, PSAK 112 mengatur bahwa akuntansi wakaf menggunakan cash basis. Berikut adalah contoh akuntansi untuk nazir. Yang pertama, ketika tanggal 10 Maret 2023, sebuah entitas wakaf menerima janji wakaf uang tunai sebesar 10 juta dari Bapak X. Dana tersebut diterima oleh rekening entitas wakaf pada tanggal 31 Oktober 2023. Pada tanggal 10 Maret, kita tidak menjurnal apapun, karena nazir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memegang kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Sehingga pada tanggal 31 Oktober 2023, nazir akan menjurnal wakaf tersebut sebagai penerimaan kas sebesar 10 juta pada penerimaan wakaf permanen kas sebesar 10 juta. Namun, apabila wakaf yang diterima adalah wakaf temporer, maka jurnal pada 31 Oktober pada bagian kredit menjadi penerimaan wakaf temporer dengan nilai 10 juta. Selanjutnya, misalnya pada tanggal 14 Agustus 2023, entitas wakaf menerima wakaf dalam bentuk aset tetap seperti mobil yang mempunyai nilai wajar 150 juta. Untuk pengukuran aset tetap, wakaf berupa aset tetap, yaitu diukur pada nilai nominal, atau untuk aset wakaf selain uang, dapat diukur pada nilai wajar, sehingga nazir dapat menjurnal pada tanggal 14 Agustus 2023, yaitu kendaraan pada penerimaan wakaf permanen kendaraan sebesar 150 juta. Selanjutnya, aset wakaf berupa tanah dan bangunan disewakan sehingga menghasilkan pendapatan sewa sejumlah 35 juta dalam 1 tahun yang diterima di muka pada tanggal 6 April 2023. Nazir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf, yaitu ketika tanggal 6 April 2023, nazir akan menjurnal kas pada sewa diterima di muka sebesar 35 juta. Selanjutnya, entitas wakaf pada tanggal 8 Mei 2023 menerima wakaf berupa emas senilai 35 juta rupiah. Ketika akan disalurkan menjadi bangunan masjid, emas tersebut dijual dengan nilai 38 juta rupiah. Untuk aset wakaf berupa logam mulia, selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang atas logam mulia. Kita akan menjurnal pada tanggal 8 Mei 2023 kas sebesar 38 juta, lalu penerimaan wakaf permanen emas dikredit 35 juta,
dan pendapatan atau keuntungan nilai penjualan sebesar 3 juta. Namun, ketika emas tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah, kita tidak mencatat sebagai kerugian karena harta wakaf itu diharapkan untuk digunakan. Jadi, kita tidak menghitung nilai kerugian atas selisih hasil penjualan untuk harta wakaf tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2023, entitas wakaf melakukan penyaluran atas manfaat wakaf berupa beasiswa pendidikan pada anak-anak tidak mampu sebesar 15 juta rupiah. Nazir akan mencatat pada tanggal 10 Mei 2023, yaitu penyaluran dana wakaf beasiswa pendidikan di debit sebesar 15 juta, pada kas di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2023, entitas wakaf melakukan penyaluran atas manfaat wakaf berupa beasiswa pendidikan pada anak-anak tidak mampu di desa sebesar 15 juta melalui entitas wakaf lain. Kita akan menjurnal pada tanggal 10 Mei 2023, yaitu piutang penyaluran dana wakaf beasiswa pendidikan sebesar 15 juta pada kas sebesar 15 juta. Saat menerima laporan wakaf bahwa dana sudah diterima oleh penerima manfaat, kita akan menjurnal penyaluran dana wakaf beasiswa pendidikan pada piutang penyaluran dana wakaf beasiswa pendidikan sebesar 15 juta. Selanjutnya, entitas wakaf menetapkan imbalan nazir yaitu sebesar 10% dari hasil neto pengelolaan sesuai ketentuan. Contoh perhitungan untuk bulan Agustus adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan dari periode berjalan adalah 100 juta. Namun, 15 juta belum diterima, sedangkan dari bulan Desember telah diterima dana sebesar 5 juta. Dasar imbalan bagi nazir adalah 80 juta, yaitu 100 juta dikurangi 15 juta yang belum diterima, ditambah 5 juta yang sudah diterima. Jumlah yang harus diterima oleh nazir yaitu 10% dari 80 juta atau sebesar 8 juta. Jurnalnya adalah beban imbalan nazir pada kas sebesar 8 juta. Selanjutnya adalah akuntansi pemberi wakaf. Aset yang diserahkan oleh pemberi wakaf sebagai wakaf nantinya akan dicatat sebagai beban pada saat diserahkan dengan jumlah sebesar nilai tercatat. Sementara apabila penggunaannya secara temporer akan diakui sebagai aset yang dibatasi oleh penggunaannya, maka pemberi wakaf tidak berhenti untuk mengakui aset tersebut, termasuk jika dalam bentuk kas. Misalnya, pemberi wakaf menyerahkan aset wakaf sebesar 100 juta pada 31 Oktober 2023. Jurnal yang dibuat adalah beban wakaf pada kas sebesar 100 juta. Namun, jika wakaf tersebut diserahkan secara temporer, jurnalnya menjadi kas yang dibatasi penggunaannya pada kas sebesar 100 juta. Selanjutnya adalah pengungkapan pemberi wakaf. Pengungkapan yang harus dilakukan oleh pemberi wakaf antara lain rincian aset wakaf yang telah diserahkan dan peruntukan aset wakaf pada periode berjalan untuk wakaf permanen. Rincian aset wakaf yang diberikan, peruntukan, dan jangka waktu aset wakaf pada periode berjalan untuk wakaf temporer. Selanjutnya adalah hubungan pihak terkait antara pemberi wakaf, nazir, maupun dengan penerima wakaf. Untuk laporan keuangan nazir meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, laporan aktivitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK lain yang relevan. Misalnya, aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16 mengenai aset tetap. Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13 mengenai properti investasi. Aset wakaf berupa aset tak berwujud mengacu pada PSAK 19 mengenai aset tak berwujud. Aset wakaf berupa suku mengacu pada PSAK 110 mengenai akuntansi suku. Dan aset wakaf berupa aset keuangan selain suku mengacu pada PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.